Halo, selamat berjumpa lagi di channel Abah Mayana. Kali ini sebetulnya ini kasus simple, simple dan ya simple nggak ya? Dibilang simple, simple, dibilang tidak juga tidak. Kasusnya adalah password. Ini laptop tidak bisa booting orangnya, entah kenapa lupa password. Dan untuk tipe ini saya tidak tahu caranya selain di flash manual, karena ada beberapa tipe yang bisa beberapa kali salah dia mengeluarkan kode yang dengan kode itu bisa diketahui atau di generate passwordnya. Cuman yang ini tidak bisa. Ini kalau di enter sistem halted tuh, sistem halted udah nggak bisa digimanain lagi. Dan setahu saya untuk yang tipe ini hanya ada satu cara. Kita bongkar laptopnya, kita angkat IC EEPROM-nya, IC SPI-nya, dua-duanya ada dua ini untuk tipe yang ini, dan kita flash. Nah, itu sebabnya saya bilang ini kasusnya sebetulnya simple. Cuman kalau walaupun simple, saya pikir ini orang-orang yang orang awam juga tidak bisa melakukan ya, karena ini butuh peralatan yang lumayan memadai. Anda harus punya paling tidak solder atau solder uap. Anda harus juga punya flashernya bisa pakai EZP, bisa pakai RTF, bisa pakai SPOD. Dan saya belum tahu cara yang lain untuk mengakalin password ini tanpa angkat IC. Nah, kali ini kebetulan lagi corona, lagi masih musim corona, jadi saya videoin aja biar lumayan buat ditonton sambil di rumah. Kalau Anda di rumah, kita bongkar dulu, nanti setelah bongkar kita terusin. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah dibongkar. Ini ada dua IC-nya main BIOS sama EC BIOS. Kita akan cabut dua-duanya. Dan karena terlalu dekat dengan itu, saya tutup dulu. Jadi memang rada lumayan repot prosesnya. Kita tutup dulu biar tidak bikin meleleh konektor ODD nya. Baru setelah itu kita kasih flux. Dua-duanya flux. Nah, walaupun tidak terlalu berbahaya, cuman ini juga tidak bisa dilakukan oleh user. Jadi kasus kayak gini untuk yang tipe ini, karena ada beberapa juga bisa, user juga bisa melakukan clear BIOS sendiri. Toshiba ada beberapa yang bisa, terus Acer dan Asus juga ada beberapa tipe yang bisa. Dan untuk tipe ini saya belum tahu, mungkin sebetulnya ada, tapi saya belum tahu. Jadi yang saya tahu ya flash manual. Nah, kedua BIOS sudah dicopot, EC BIOS.
main BIOS. Membedakannya gimana? Ini dari serinya juga beda, yang satu ukurannya 4 mega kalau saya tidak salah, yang satu cuma 512. Kita akan flash, dan kali ini saya mau flash menggunakan SVOD. Nah, tapi saya mungkin pakai kita berganti kamera, pakai kamera HP. Jadi kita ganti kamera dulu. Nah, sudah dibersihkan pakai flux. Pakai thinner, baru mau terbaca file itunya. Kita ulang di read ID. Oke. Kita read dulu. Kita simpan file aslinya untuk jaga-jaga. Kita save. Kita ganti cut EC-nya dengan main BIOS. Main BIOS, save, baru open. Ini main BIOS ya. Dilihat ukurannya sendiri berbeda. Kalau yang main itu 4, kalau yang itu yang EC-nya cuma 2. Open. Right. Tunggu proses sampai selesai. Sudah mulai writing. Saya pakai, sebetulnya tidak mesti pakai SVOD sih, pakai EZP juga bisa atau pakai RTF. Cuman kalau pakai CH341A saya sering error dan sudah lama saya tinggalkan itu. Nah, udah berhasil. Tinggal nanti kita tes, kita buka dulu, nggak usah kita tutup nih. Tuh saya mainannya. Nah, tadi kita buka yang ini, yang main BIOS. Kemana larinya? Main BIOS, EC BIOS. Siap kita pasang ulang. Nanti kita videokan setelah dipasang aja ya. Sudah dirapihkan. Saya tidak videokan pemasangannya karena apa namanya, simple. Oke. Kita coba sekarang pengetesan apakah sudah sukses. Ini sudah dipasang IC-nya, sudah dirakit kembali laptopnya. Kita coba masuk BIOS dulu, apa dia bisa nggak. Nah, masuk BIOS dia bisa, tidak keluar passwordnya. Ini clear semua posisinya. Ini file BIOS yang baru, main BIOS dan itunya. Ini keyboard juga saya ganti karena error. Kita coba booting, dapat dia minta password atau tidak, karena tadinya minta password, ternyata sudah tidak minta password. Artinya prosesnya alhamdulillah sudah berhasil. Prosesnya seperti itu untuk yang tipe ini 4738Z. Jadi memang harus dibongkar. Dan yang ini sudah selesai alhamdulillah. Kita matikan lagi aja karena kebetulan orangnya sudah ada di sini. Kita shutdown lagi. Nah, begitu saja dulu untuk saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe. Jangan lupa komen dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Bye. Baik, kita review sebentar bahwa kalau Acer 4738Z ataupun yang terpassword dan lupa passwordnya, satu-satunya cara yang saya tahu itu yaitu dengan buka IC BIOS, di flash IC BIOS-nya. Memang beberapa tipe ada yang lebih mudah, dia bisa masuk ke situs password.org, atau juga ada yang bisa di jumper. Toshiba biasanya bisa di jumper. Cuman untuk tipe yang ini yang saya tahu ya cuman flash BIOS. Kalau ada rekan-rekan sesama teknisi ataupun siapapun yang punya pengalaman dan ternyata ada cara yang lebih mudah,
bisa di-share di kolom komentar, nanti kapan-kapan kalau ada lagi kita bahas ulang biar biar pada tahu. Jadi untuk tipe yang ini itu sulit dilakukan oleh orang awam, oleh konsumen langsung, karena membutuhkan peralatan yang khusus, terutama flasher. Dia punya solder tapi tidak punya flasher sama aja, terutama flasher. Dan flasher itu jarang ada orang awam yang punya. Jadi saya kira begitu. Kalau ada yang tahu cara yang mudah, bisa ya. Oke, segitu aja. Oh iya, karena video tadi ngeflashnya sebetulnya dua-duanya saya main dan BIOS, main dan ecek. Kemungkinan sih sebetulnya salah satu cukup, cuman saya tidak melakukan uji coba, jadi saya langsung flash dua-duanya. Cuman di video cuman terekam satu, entah kenapa tadi di HP terpotong videonya, saya kesentuh atau gimana saya kurang paham. Yang pasti dua-duanya di flash. Oke, saya kira itu saja. Jadi kita cukupkan dulu di sini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.